dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau angkat lagu pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Barang siapa mempersembahkan kurban syukur, dia memuliakan aku. Barang siapa menetapkan jalannya, kepadanya akan kuperlihatkan keselamatan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Berikanlah juga kepada kami kasih karunia dan kebenaran-Mu yang telah diperbuat oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Lindungilah kami bila datang pencobaan, dan kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, supaya kami semakin bersukacita melihat kebaikan-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Lihat adik-adik yang di rumah belum semangat nih. Iya nih Kak, gimana nih? Oke, kalau gitu untuk membangkitkan semangat adik-adik masih tetap posisi berdiri, kita angkat satu lagu pujian lagi, Yesus Pokok. Yuk Bang. Tinggallah di dalamnya, oh oh.
kita berdoa pengakuan dengan Rasul. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Masih pada kurang semangat ya? Karena masih pada kurang semangat, kita nyanyikan lagu Kudaki Daki. Ayo Bang Ardo. Kita siapin hati kita siapin Alkitab kita siapin catatan kita mau angkat lagu pujian Kau Mengenal Hatiku. Jiwaku pun tenang.
kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yuk kita berdoa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati dan lindungi. Amin. Oke adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita buka Alkitabnya yuk. Buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Alkitabnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Oke, hari ini adik-adik kakak Dosma itu membawa tema tentang berdoa bersama. Adik-adik yang ada di rumah pasti tahu tentang doa itu apa ya? Doa itu adalah cara berkomunikasi dengan Tuhan. Nah ya, itu tentang berdoa. Lalu adik-adik yang ada di rumah, kakak Dosma mau tanya lagi nih. Adik-adik yang ada di rumah tahu nggak ya cara sikap berdoa yang baik dan yang benar? Ya, cara sikap berdoa yang baik dan yang benar adalah menutup mata, lipat tangannya, dan juga tundukkan kepala, lalu ungkapkan isi hati kita. Ya, karena kan tadi berdoa itu adalah cara komunikasi kita kepada Tuhan. Berarti ungkapkan isi hati kita itu, ya, apa nih yang mau disampaikan nih sama Tuhan Yesus nih? Misalnya hari ini tentang bersyukur, sukacita, ataupun duka cita. Nah, adik-adik juga yang ada di rumah, kakak Dosma mau tanya lagi. Adik-adik yang ada di rumah, ya, pernah enggak atau sering berdoa bersama dengan mama, papa, atau adik, ataupun juga kakak-kakak? Wah, berarti adik-adik di sini hebat semua, ya. Nah, sekarang kakak Dosma mau tanya lagi, kapan ya adik-adik berdoa bersama? Ya, misalnya ada yang menjawab, misalnya berdoanya pada waktu makan dan juga pada waktu mau pergi ke suatu tempat. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi nih adik-adik nih, ya, kenapa sih kita itu harus berdoa sih? Harus berdoa ya sama Tuhan Yesus. Nah, karena doa merupakan sarana yang dipilih Allah supaya kita dapat menentukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Contoh, misalnya adik-adik hari ini misalnya mau ke sekolah, atau misalnya adik-adik mau pergi ke suatu tempat. Pastikan kita berdoa dulu ya, supaya apa? Supaya kita selamat sampai tujuan tanpa suatu kekurangan apapun. Dan yang kedua, misalnya adik-adik mau makan, ya, adik-adik kalau mau makan itu kita juga harus berdoa, ya. Nah, kita itu juga harus berdoa supaya makanan yang kita makan, ya, itu menjadi sehat bagi tubuh kita dan menjadi daging bagi tubuh kita, ya. Nah, makanya itu perlu ya kita yang dinamakan berdoa. Nah, terus ya adik-adik yang dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita ya kepada anak-anak sekolah minggu supaya dimampukan untuk terus-menerus berdoa bersama dengan keluarga, teman, dan juga saudara-saudara kita dalam keadaan apapun. Misalnya dalam keadaan senang kita juga harus tetap berdoa, ya. Jangan sampai kita lupa loh. Masa kita kalau berdoa sama Tuhan harus kita ketika kita sedih atau kita pengen sesuatu. Misalnya adik-adik nih yang ada di rumah, misalnya bilang sama mama sama papanya mau minta sepeda, tapi mama papa bilang enggak dulu. Terus adik-adik
pengen sepeda. Nah, jika sudah dikabulkan nih doanya sama Tuhan, ya, terus adik-adik nggak bilang terima kasih sama Tuhan, pasti sedih ya Tuhan, Kak. Karena misalnya adik-adik cuma datangnya pas di sedih-sedihnya aja sama meminta sesuatu. Jangan ya, adik-adik itu harus berdoa pada kondisi apapun, mau itu sakit, senang ya, atau sedih ya, itu. Nah, terus juga ya, pada saat kapan sih kita itu berdoa? Ayo, pada saat kapan ya kita itu bisa berdoa itu? Pada saat kita makan, kita mau pergi ke sekolah, mau ke gereja ya, pada kita bangun tidur ya, berdoa itu kapan aja loh. Adik-adik, ketika kita mau menghadapi ujian atau kita mau melakukan segala sesuatu, pastikan kita itu berdoa ya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita itu harus berdoa ya. Terus juga cerita yang tadi Kakak Rusma sampaikan, yaitu ceritanya murid-murid Tuhan Yesus ya. Murid-murid Tuhan Yesus itu juga berdoa loh. Mereka itu berdoa bersama-sama nih, berkumpul sama-sama dengan murid-murid yang lain. Mereka itu berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta rahmat-Nya ya, meminta kekuatan dalam menjadi saksi-saksi Kristus ya. Nah, jadi mereka itu kalau mau melakukan segala sesuatu itu ya, mereka itu berdoa ya, itu. Terus sama nih kayak tadi Kakak Dusma mengajak adik-adik yang ada di rumah tadi sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi kan Kakak Dusma minta adik-adik berdoa ya. Nah, itu Kakak Dusma minta adik-adik berdoa itu supaya adik-adik itu dapat fokus ya, dan juga Kakak Dusma dapat fokus ke firman Tuhan ya, itu supaya makhluk-makhluk ya yang datang ke kita itu jauh ya, dihempaskan ya, itu supaya kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Kalau fokus kita ke bagi-bagi, misalnya ke main game, nonton televisi ya, nah pasti Tuhan Yesus itu merasa sedih ya. Kenapa ya anak-anakku ya, mereka tidak fokus kepadaku ya, itu padahal kita ini ya selalu berdoa tetapi mendengarkan firman Tuhan ya, itu ya. Oke. Nah, sama nih ya, murid-murid Tuhan Yesus juga, mereka ini juga berdoa loh. Mereka itu berkumpul di satu ruangan ya, mereka itu berdoa nih sama Tuhan Yesus, mereka meminta kekuatan menjadi saksi-saksi Kristus ya, gitu. Supaya apa nih? Kenapa ya murid-murid Tuhan Yesus itu masih berdoa? Kan mereka dipilih sama Tuhan Yesus ya. Walaupun mereka dipilih sama Tuhan Yesus, mereka itu tetap berdoa. Mereka itu ya, mereka itu meminta kekuatan dan juga rahmat supaya mereka itu bisa membagikan firman-firman Tuhan kepada semua orang ya, itu supaya semua orang juga bisa melakukan firman Tuhan dengan baik dan juga dengan benar ya. Itu sebabnya berdoa itu penting ya bagi kita. Misalnya contoh, terus juga begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah nih, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah juga harus bisa menerapkan hal berdoa bersama di dalam keluarga kita masing-masing. Terus misalnya ada yang mau nanya nih sama Kakak Dosma, misalnya, Kak Dosma boleh nggak sih kita itu berdoa sendiri? Boleh, tapi lebih baik kalau misalnya ada mama, ada papa, atau adik, atau kakak, atau saudara-saudara lain, kita ajak yuk sama-sama berdoa ya. Nah, kita ajak berdoa bersama-sama. Terus juga ya, itu pentingnya juga kita berdoa. Kita jangan berhenti berdoa ya sama Tuhan Yesus. Misalnya ketika kita sudah mendapatkan segala sesuatu yang kita pengen ya, terus kita berhenti ya. Kalau kita berhenti berdoa, apa? Menurut adik-adik yang ada di rumah, nanti wajahnya Tuhan Yesus seperti apa? Ya, sedih nanti, kecewa ya. Ternyata anak-anaknya berdoa hanya ingin mendapatkan segala sesuatu ya. Jangan ya, adik-adik itu harus berdoa itu dalam keadaan apapun ya. Yang tadi Kakak Dosma bilang loh, yang tadi berdoanya bersyukur, bersukacita atau bersedih ya, adik-adik
tetap harus berdoa. Jangan berhenti berdoa, ya. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah berhenti untuk memberkati adik-adik sekolah minggu, ya. Itulah pentingnya kita berdoa, ya. Itu. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kita tutup materi kita yuk pada hari ini yuk. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah firman-Mu agar menjadi teladan bagi hidup kami dimanapun kami berada. Tuhan juga ingatkanlah kami akan setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Kami berdoa terlebih dahulu kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau melanjutkan lagi aktivitas kami. Tuhan berkati dan pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Bye-bye. Untuk merespon firman, kita angkat lagu pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Di sana dong buat
persembahan kita. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami untuk mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.